supaya mudah-mudahan ini bisa kita pakai skala gede, bisa pakai skala kecil. Kita evolusi dulu. Kita kan pernah punya teori mengenai beluluk, cengkir, degan, lapa. Itu evolusi bukan hanya evolusi firman Allah dari Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda dari berkembangnya manusia. Apakah itu dalam konteks evolusi berpikir, evolusi mental, evolusi peradaban, evolusi. Ya, kita catat dulu wacana-wacana sebelumnya. Terus ada lagi Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ini bertentangan dengan ayat yang lain, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun dadi. Sing bener sing tinggi. Kun dadi apa 6 dino? Masa Gusti Allah butuh 6 dino? Enggak. Meskipun nanti bisa ditafsirkan 6 hari itu maksud satu hari itu bisa 1 miliar tahun, bisa juga. Tapi yang mana yang benar? Kun fa yakun atau sittati ayamin? Yang mana yang benar? Kalau pakai pikiran wajar. Nah, saya mengawuri teks ini. Tak awur ya. Sing 6 dina kuwi dudule gawe le. 6 dina kuwi sing digawe. Itu selalu dia punya rumus atau watak atau hukum atau aturan atau syariat thariqat apapun yang harus evolusioner 6 tahap. Jadi bukan Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari, yang dalam 6 hari itu ciptaannya, bukan menciptanya. Jelas ya Mas ya? Nah, 6 hari ini apa? Katakanlah begini. Mungkin saya jujuk ke ini dulu untuk supaya agak provokatif. Jadi tidak mungkin Hizbut Tahrir itu bisa menerapkan khilafah meskipun dia punya kekuatan sedunia dan bisa mengalahkan semua anggota parlemen dan DPR di semua negara. Tidak akan pernah bisa dia membangun khilafah hari ini, karena khilafah itu evolusi ke-6. Sementara sekarang ini 3+ sekarang ini abad ke-21, ilmu pengetahuan Sorbonne kayak Berkeley kayak apa meneh universitas yang top itu Columbia kayak ya Harvard kayak itu semua pencapaiannya baru 4 kurang dikit atau 3+. Apa 3+4 kurang? Ini kita pakai ilmu yang paling lama. Evolusi pertama Allah bikin benda, kemudian punya ide untuk ada tumbuh, ada pertumbuhan, maka ada benda yang tumbuh, ternyata tanaman. Dan itu benda yang tumbuh kemudian berdarah daging, ditambah lagi nafsu. Karena dia sudah tumbuh dan bisa bergerak karena darah daging, maka harus ada motor yang menggerakkan, yaitu nafsu. Itu binatang. Berarti benda satu, hari pertama, hari kedua tanaman, hari ketiga binatang. Nah, benda berketumbuhan, berdarah daging, bernafsu, berakal, ini manusia. Jadi setinggi-tinggi pencapaian peradaban umat manusia abad ke-21 adalah 4. Kenapa saya sebut masih banyak yang 3 ya? Oke, saya agak lebih perjelas soal ini. Gini, saya rumusnya dulu. Yang keempat berarti manusia. Manusia ini nanti ada fadilah, ada punjul pinunjulnya, yaitu dia oleh Allah dibikin menjadi atau bermakom ahsani takwim. Ahsani takwim ini baru bisa Anda pahami kalau Anda mulai bersentuhan dengan level kelima. Maka ilmu apapun, disertasi apapun tidak akan mengenal konsep ahsani takwim. Maka mereka juga tidak peduli kepada kontraproduksi dari ahsani takwim, yaitu asfala safilin. Tidak akan pernah menjadi terminologi manusia sekarang asfala safilin. Kemuliaan tidak penting.
kehinaan tidak penting, yang penting pandai, kuat, kuasa. Itu kan 4 men toh mas. Disebut 3 ya ndak lah, wong sudah manusia. Tapi kalau sudah manusia ya belum, wong dia masih hewan perilakunya dalam banyak hal. Maka puncak pencapaiannya demokrasi, puncak pencapaiannya hak asasi manusia. Tidak Anda elaborasi sendiri. Atas dasar logika apa manusia punya hak asasi? Secara asas dia tidak punya hak. Masa gak ngerti rek? Wong kon niku nyungkulno brengosmu dhewe gak iso apa meneh sing nisor. Kok jabuti tok engko. Kan gitu. Anak-anaknya ditunggu kalimat saya. Cuman karena dibentang mereka sopan. Biasanya ngguyu cok adalan. Oke mas, saya kira Anda sudah mengerti bahwa itu tadi, bahwa apa namanya, hak asasi manusia sudah sering saya omongkan. Tidak ada dong hak asasi, yang ada wajib asasi. Di asasnya cuma taat, ittiba, taklid, ijtihad atau khianat, kan gitu dong. Klausulnya cuma 4 itu. Nah, dalam beberapa hal kita taat, dalam beberapa hal kita ittiba, taklid, dalam beberapa hal kita ijtihad, dalam beberapa hal lain kita khianat. Dan manusia modern terbalik. Ketika dia harus taat, dia berijtihad. Ketika dia mestinya berijtihad, dia lemah taat. Sampai dulu aja mas, sehari-hari wis. Ketika dia harus tidak mencuri, dia korupsi. Ketika dia boleh kreatif, peran yang kreatif. Coba biar. Adzan nih loh mas, tidak disadari adzan itu kabeh ittiba, taklid. Kalah sama desa saya. Anda ke desa saya, ke Menturo. Anda dengarkan yang adzan kalau ndak nuri sopo itu. Itu meskipun yang adzan cuma dia, ndak pernah sama adzannya mas. Duhur, asar, maghrib, gak podo mas, karena dia otentik dari dirinya.